Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan kita nikmat kesempatan, kemudian juga diberikan kita nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia ini, yang telah merubah sebuah peradaban dunia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan dua dasar, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa siapa di antara kita yang sungguh-sungguh secara istiqamah, secara menyeluruh menjadikan Al-Quran dan sunnahnya itu sebagai pegangan hidup, pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dalam menjalani aktivitas kehidupan dunia yang sementara ini. Kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang fana dan sesaat ini, dunia yang dalam bahasa Al-Quran la'ibun wa lahun, hanyalah permainan dan senda gurau. Kita akan selamat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya itu. Bahkan kita juga akan selamat nanti dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat kelak nanti. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari kita terus secara istiqamah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul menjadi pegangan hidup, pedoman kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khutbah kita yang singkat kali ini
dasarnya adalah Al-Quran yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1. Ayat ini menceritakan tentang sebuah peristiwa agung, kejadian maha dahsyat, peristiwa yang amat mulia yang dialami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Bagaimana Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebagian malam dari Masjidil Haram sampai nanti ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian tidak hanya sampai di situ, Allah melanjutkan perjalanan Mi'raj, membawa Rasulullah dengan kendaraan buraq dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, terus dibawa ke langit tingkat 2, terus dibawa langit tingkat 3, 4, 5, 6, 7, bahkan terus dibawa sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah langsung, bermuajah, yang akhirnya bahwa Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad bersama umatnya untuk menunaikan kewajiban ibadah salat fardu, salat 5 kali sehari semalam. Kemudian Rasul turun, singkat cerita, ke langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kembali lagi sampai nanti beliau dibawa kembali pulang ke Masjidil Haram sampai di pagi harinya. Lalu kejadian ini menjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan saat itu, hadirin kaum muslimin. Kenapa menghebohkan? Karena Rasul menyampaikan cerita ini, cerita yang tidak masuk di akal oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, termasuk sebagian sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan ada yang memperolok-olok Nabi. Ini Nabi ceritanya ngawur. Bahkan Nabi dianggap sudah stres, bahkan sudah gila dengan ceritanya itu. Hanya ada satu sahabat yang dengan tegas menyatakan keimanannya. Itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang digelar As-Siddiq. Ketika cerita ini disampaikan, ditanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu ketika Rasul bercerita bahwa dia sebagian malam sudah berjalan dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, terus ke langit, nanti turun lagi, sebelum subuh dia sudah sampai. Bagaimana pendapat wahai Abu Bakar?" Ketika Abu Bakar ditanya, karena dia tidak menilai hanya dengan akalnya saja, tapi Abu Bakar yang ketahui betul-betul punya iman yang mantap, dengan lantang tegas menyatakan, kalau itu yang menceritakan Muhammad, jangankan itu lagi, jauh lebih dari itu, lebih besar dari itu, saya percaya. Inilah digelari Abu Bakar As-Siddiq, yang betul-betul yang percaya dengan kejadian itu. Maka khutbah kita yang sekarang ini, hadirin kaum muslimin, kita coba melihat Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 1 ini. Allah mengawali ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhan, maha suci Allah. Allah berfirman menyatakan Allah maha suci. Apa makna kalimat tasbih ini, hadirin kaum muslimin? Makna subhana, si tasbih ayatnya dalam menyatakan bahwa Allah itu dia adalah zat yang maha sempurna, yang tidak ada kurangnya, yang tidak ada cacatnya, yang semua maha, tidak ada sedikit pun kelemahan, kecacatan, kekurangan. Inilah maknanya subhanallah. Jadi dimaknai awal ayat inilah, ini pondasi memahami peristiwa Isra itu, bahwa kita harus mengakui bahwa kemahasucian Allah yang tidak memiliki sedikit pun celah kekurangan, celah kelemahan, karena inilah Allah yang maha. Jadi pemahaman Allah yang maha suci, maha segalanya inilah
yang kita imani, yang nanti barulah kita bisa menilai bahwa benar peristiwa Isra ini. Tapi kalau kita tidak awali dengan pondasi iman, yang masih ragu kemahasucian Allah, kemahabesaran Allah, kita tidak akan bisa menilai. Akal kita yang lemah ini, hadirin kaum muslimin, akal kita yang hebat ini tidak akan bisa menelaah kejadian Isra Mi'raj ini. Tidak akan bisa diterima akal. Jadi di awal ayatnya oleh Allah, Subhanahu, Maha suci Allah, Allazi asra, yang telah memperjalankan. Jadi kunci asra ini adalah perjalanan Isra Mi'raj itu bukanlah Muhammad sendiri yang berjalan, hadirin kaum muslimin. Tapi asra, Allah yang memperjalankan. Zat yang maha yang memperjalankan Muhammad. Allah yang maha memiliki waktu, yang memiliki ruang, yang memiliki kecepatan, memiliki semua dalam kuasa Allah. Dialah yang perjalankan. Jadi Muhammad bukan kehendaknya sendiri. Allah yang membawa memperjalankan Muhammad. Asra. Inilah dengan kendaraan atas izin Allah namanya Burak, yang kecepatannya kita dengar sejauh mata memandang melangkah sekali, jauh lebih cepat dari kilat. Inilah kendaraan yang membawa Muhammad Isra Mi'raj. Berarti Maha suci Allah, Allazi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, akan hambanya Muhammad. Ayat ini membantah ada keraguan orang-orang yang menganggap bahwa Muhammad Isra Mi'raj itu hanyalah ruhnya saja. Muhammad dianggap mimpi saja. Tidak, hadirin. Makna bi'abdihi dalam ayat ini adalah Muhammad diperjalankan oleh Allah, lengkap badan tubuh kasarnya, ruh dan jiwanya sekalian. Kenapa orang tidak percaya ini Muhammad? Tidak mungkin Muhammad itu berjalan dengan badan kasarnya. Karena teori fisika, teori alam menyatakan ketika benda padat dibawa dalam kecepatan tertentu, dia nanti tambah cepat akan hancur leburlah badan Muhammad itu. Pesawat aja berjalan dari Bandara BIM menuju nanti Cengkareng, itu ada aturan kecepatannya. Tidak boleh lebih, hadirin kaum muslimin. Kalau benda padat ditambah kecepatannya, ditambah lagi, apalagi kayak Burak itu, akan hancur leburlah pesawat itu. Maka bertanyalah orang-orang yang dunia aja keilmuan yang diandalkan, bagaimana Muhammad bisa berjalan? Kecepatan yang kuat itu pasti Muhammad akan hancur lebur badannya. Maka dari itu kembali tadi, awali pemahaman dasar yang Muhammad itu dia diperjalankan, bukan kehendak Muhammad. Badan kasarnya Allah yang berkehendak. Kalau Allah yang Maha Kuasa yang mau berkehendak, jangankan menyelamatkan Muhammad seperti ini, jauh lebih besar, tentu Allah akan bisa hadirkan. Karena Allah itu hanya menyatakan kun fayakun. Sebagaimana dalam surat Yasin juga dikatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semua kehendak perintah Allah itu hanya Allah ketika dia mau sesuatu, kun fayakun. Maka tidak ada lagi istilah Muhammad badannya akan hancur. Tidak ada istilah lagi ruangan itu jauh. Tapi tadi diawali dengan subhan. Inilah makna kemahasucian Allah. Jadi Muhammad betul berjalan dengan tidak hanya ruhnya, tapi badan kasarnya. Kenapa bisa? Karena Allah tadi. Inilah subhanallah. Bi'abdihi, inilah makna abdi, bahwa Muhammad, hadirin kaum muslimin, diperjalankan Allah, lengkap badan kasarnya dengan juga ruhnya. Lalu ada makna kedua dari abdun ini di sini. Peristiwa besar yang dialami oleh Muhammad, kehebatan luar biasa ini. Bagaimanapun hebatnya seakan-akan Muhammad yang berjalan tidak hanya di relung dunia,
Jadi rihlah wisata ruhani, wisata spiritual Muhammad dalam Isra Mi'raj ini, kalau kita lihat sejarah awal, sebelum berangkat Nabi diuji dengan peristiwa yang besar yang menyedihkan, yang dikenal oleh para ulama Amul Husni, kematian istri tercinta yang mendukung dakwah, tempat berbagi cerita ketika Nabi berdakwah di luar, dihalangi, diintimidasi, ada persoalan yang nanti menyebabkan sedikit resah atau hati Nabi pulang ke rumah. Khadijah lah yang punya peran bagaimana memberikan ketenangan pada suami tercinta, tempat berbagi cerita dengan istri Khadijah. Tapi tahun 2 tahun menjelang hijrah itu Khadijah meninggal. Lalu yang kedua meninggal juga pamannya Abu Thalib. Paman sebagai tokoh yang disegani oleh kafir Quraisy. Kalau boleh kita bahasakan tokoh politik, sebagai tempat yang nanti membacking dakwahnya Nabi. Orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy masih segan menghalangi, mengganggu Nabi karena masih ada Abu Thalib pamannya, tokoh Quraisy yang menjadi backing Muhammad. Tapi tahun itu Abu Thalib juga meninggal. Yang ketiga peristiwa yang menyedihkan juga hati kaum muslimin adalah ketika dakwah Muhammad ke Taif. Ketika berat rasanya meninggal 2 orang yang dia cintai oleh Rasul ini, dia ingin mencoba kalau nanti ada sebuah kampung yang menerima dakwahnya. Dia berdakwah ke Taif. Dari Mekah ke Taif jalannya lebih kurang 100 km berjalan kaki dengan sahabat, di antaranya Harisah bin Zaid bin Harisah. Lalu apa yang terjadi hadirin kaum muslimin ketika di Taif? Apakah Nabi mendapatkan perlakuan baik, diterima dakwahnya? Tidak. Tapi Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nabi diusir, bahkan Nabi dilempari oleh para pemuda Taif sampai Nabi berdarah-darah. Pulanglah Nabi. Itulah kejadian dasar awal perjuangan Nabi ketika berjuang itu. Nah, Allah hendak di antara hikmahnya menguatkan hati Nabi, membawa Nabi berjalan tidak hanya di relung dunia, tidak hanya di Mekah ke Palestina, tapi Nabi dibawa berjalan di luar dunia, bahkan sampai ke langit. Hadirin kaum muslimin. Inilah jadi diperjalankan lailan minal masjidil haram ma nabi abdihi. Nah, walaupun jauh perjalanan Nabi tadi, tapi Nabi Muhammad tetap abdun. Nabi tetap seorang hambanya Allah. Nabi tidak melebihi dari kemahabesaran Allah. Nabi tetap hamba yang harus patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah mana kehambaan ini juga perlu kita sadari dan muslim. Kita adalah hamba Allah yang perlu patuh selalu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayatnya, lailan minal masjidil haram, pada sebagian malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang telah dikelilingi, diberkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Tanam-tanamannya subur, baik. Bahkan Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kampung tempat kelahirannya para nabi, diberi kemuliaan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina. Apa tujuan perjalanan ini adalah di antaranya agar Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian daripada tanda kebesarannya, agar Allah hendak menguatkan hati Muhammad. Juga di antaranya adalah kematian orang yang dia cintai, istri dan pamannya itu, termasuk dia diusir di Taif. Allah hendak menyampaikan, wahai Muhammad, jangan bergantung kepada manusia, tapi ketahuilah Allah lah tempat bergantung yang hakiki, yang hakikat. Allah yang menolong. Bergantung pada manusia, pada istrimu, pada pamanmu, dia akan binasa. Ini makna ketergantungan pada Allah yang kita jadikan hikmah juga hadirin kaum muslimin. Kita jangan terlampau bergantung kepada makhluk Allah. Bergantung pada atasan, nanti dia akan pensiun hadirin kaum muslimin. Bergantung kepada manusia lain, orang-orang kaya, habis ikhtiarnya nanti. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah Zat yang maha segalanya. Tempat kita meminta, tempat kita berharap terhadap persoalan-persoalan yang kita jalani. Lalu Allah tutup ayatnya, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu dia maha mendengar lagi maha melihat. Tentu Allah mendengar seluruh aktivitas kita. Allah tentu melihat terhadap semua apa yang kita lakukan.
Tersembunyi kerja kita, dosa kita pada manusia lain, tapi dalam pandangan Allah kita akan tetap terlihat dan tetap dicatat sebagai amalan-amalan dosa kalau itu kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa lazikullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillah.